tubuh melata, sayang merbah di bohong cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang SMA Negeri 2 Ujung Batu dalam acara diseminasi budaya positif dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Popir Hesti dan Ibu Risna Soyani sebagai IGP Angkatan 10 SMA Negeri 2 Ujung Batu. Tak lupa salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana syafaatnya akan kita harapkan di yaumil akhir kelak. Baiklah, di sini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan beberapa tertib acara yang insya Allah akan kita laksanakan pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, pembukaan yang dianggap sedang berlangsung. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh Ibu Ludike Yosefi. Yang ketiga, sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili. Yang keempat, doa yang akan dipimpin oleh Pak Safri. Yang kelima, penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Popir Hesti SPD. Yang keenam, sesi tanya jawab. Yang ketujuh, penyampaian materi penerapan budaya positif oleh Ibu Risna Suryani SPD. Kedelapan, sesi tanya jawab dan ditutup dengan penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ludike. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan. Hadirin diharapkan untuk berdiri.
Baik, kita masuki acara yang ketiga, sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili. Kepada Ibu Tri Yuliarti, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan SMA Negeri 2 Ujung Batu dalam rangka mengikuti acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Poppy Rohesti dan juga penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Risna Suryani. Salawat beriring salam juga kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal. Pertama-tama saya mewakili Ibu Kepala SMA Negeri 2 Ujung Batu memohon maaf kepada Ibu Risna dan Ibu Poppy, juga Ibu Bapak Ibu guru sekalian, karena tidak bisa hadir di ruangan ini seperti mana seharusnya karena beliau sedang melakukan dinas luar ke kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Beliau juga mau menitip salam, mudah-mudahan acara ini berjalan lancar sampai akhir nanti. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu calon guru penggerak angkatan 10 rekan hulu yang bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi praktik baik kepada rekan-rekan di sekolah mengenai apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka terapkan dari ilmu yang mereka peroleh selama pendidikan guru penggerak angkatan 10. Selanjutnya, saya berharap kepada rekan-rekan semua, Bapak Ibu guru SMA Negeri 2 Ujung Batu, untuk bersama-sama dapat menerapkan praktik baik seperti yang telah mereka contohkan nantinya. Karena kita tidak dapat menuju atau sesuai dengan visi kita kalau kita melakukannya sendiri-sendiri. Kolaboratif itulah kuncinya. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan acaranya berjalan baik dan lancar sampai akhir nanti. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tri Yuliarti yang telah menyampaikan arahannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, agar acara kita ini berjalan dengan lancar, pada baiknya kita bacakan doa yang akan dipimpin oleh Pak Safri. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memandu doa sesuai dengan tuntunan agama Islam, bagi non-muslim menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal aqwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal
mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rabbi, segala puji hanya bagi Engkau ya Allah yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan diseminasi positif guru penggerak SMA Negeri 2 Ujung Batu. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan sehingga kami dapat mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan untuk memajukan SMA Negeri 2 Ujung Batu. Ya Allah, ya Hafiz, pertautkan tali kasih di antara kami sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah. Jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan, dan persatuan di antara kami. Ya Allah, ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamulah kami memohon ampun dan pertolongan. Ya Allah, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan budaya positif oleh Ibu Risna Suryani SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru yang saya muliakan, SMA Negeri 2 Ujung Batu, saya akan mencoba menyampaikan yaitu hasil penerapan budaya positif yang sudah saya terapkan di SMA Negeri 2 Ujung Batu. Namun sebelumnya perkenalkan, mungkin kita sudah sama-sama kenal juga ya, Ibu Kepala Sekolah kita itu Bu Inosa SPD, MPD. Kemudian fasilitator saya itu Bu Diani Rise dan pengajar praktek Bu Elizabeth Simanjuntak. Dan saya sendiri CGP Angkatan 10 Risna Suryani. Baik, next. Tadi sudah dipaparkan oleh Bu Popi Rohesti tentang teori dalam penerapan budaya positif. Namun di sini saya akan menyampaikan aksi nyata atau kegiatan yang sudah saya laksanakan dalam penerapan budaya positif di SMA Negeri 2 Ujung Batu. Rancangan tindakan aksi nyata latar belakang di SMA Negeri 2 Ujung Batu, karakter positif siswanya sangat tidak tampak, di mana banyak siswa yang datang terlambat, bolos masuk jam pelajaran tertentu, berperilaku tidak sopan, serta kurangnya saling menghargai. Hal inilah yang melatar belakangi saya untuk membuat rancangan penerapan budaya positif di SMA Negeri 2 Ujung Batu. Mungkin bukan saya saja, kita bersama juga merasakan bagaimana penerapan disiplin siswa kita di sekolah. Baik, next. Hal yang mendasar kenapa saya harus menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah untuk melakukan perilaku perubahan kepada peserta didik yang disebut dengan perubahan praktis disiplin dengan penerapan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini bisa saya bacakan lagi ya tentang budaya positif. Tentang budaya positif yang tadi, Mbak.
tentang budaya positif yang diterapkan di lingkungan merupakan nilai-nilai dari keyakinan dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai. Berarti kebiasaan-kebiasaan. Ya, mungkin bisa kita lihat kebiasaan-kebiasaan peserta didik kita sebelum kita menerapkan budaya positif. Kira-kira ada yang bisa memberikan atau yang bisa menyampaikan kira-kira seperti apa peserta didik kita di dalam penerapan kegiatan sehari-hari di sekolah. Ya, ada yang bisa? Bu Nerma? Ya, silakan Bu Nerma. Kira-kira bagaimana siswa kita yang dalam penerapan disiplin siswa kita itu seperti apa? Baiklah, sebelum penerapan budaya positif yang dilakukan Bapak Ibu guru penggerak di sekolah kita, memang anak itu sebenarnya sudah ada yang sebagian bertingkah positif, melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti membuang sampah pada tempatnya atau bersalaman kepada guru, hanya beberapa siswa saja. Akan tetapi setelah diperkenalkan bagaimana budaya positif itu di sekolah kita, sudah kelihatan perubahan-perubahan yang ada pada peserta didik kita. Maksudnya mulai lagi cara menyapa guru, bersalaman, mulai masuk ke kelas, anak sudah berbaris di depan kelas dengan guru di depan pintu kelas, anak bersalaman, guru memperhatikan juga pakaian anak rapi atau tidak. Apabila ada baju yang keluar, guru suruh memasukkan baju, salam, anak masuk, ya seperti itu kira-kira Bu Rizka. Oke, terima kasih Bu Nerma. Ya, itulah salah satu budaya positif yang kita rancang dan kita terapkan bersama dalam waktu yang lama dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk menanamkan budaya positif di sekolah, peran seorang guru merupakan senter dari segalanya untuk menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer dalam menerapkan budaya positif, karena guru berperan sebagai motivator dan inspirator dalam menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Baik, berikut kita perhatikan video 5 posisi kontrol. Sini kamu. Aku itu. Oh, itu kayaknya selalu terlambat. Kamu deh. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Pastinya bukan kopi. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak?
ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu kalau anak dari Jakarta di Jawa bisa, kalau anak awal ini enggak. Nah, ini panggilannya Naren, Nah, Bu Yulian ini. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren,
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik, dari 5 posisi kontrol tadi yang sudah kita tampilkan, kira-kira mana posisi kontrol yang bisa kita pakai sebagai guru? Kalau menurut saya sebagai posisi kita sebagai teman, mungkin ada plus minusnya. Mungkin anak-anak merasa senang kan dengan kita karena kita menganggap teman, mereka menganggap mereka teman seperti teman gimana, tidak ada rasa takut kan, kemudian mendengar pelajaran juga enak ya. Tapi ada minusnya, mungkin ya kurang menghargai atau juga kita selalu menutupi kesalahan mereka. Ya kadang masuk nanti gua amankan, nah, seperti itu kan tidak tepat juga menurut saya. Kemudian untuk posisi pemantau juga tidak lanjut, hanya ingat kamu apa aturan kita, apa konsekuensinya, langsung dihukum tanpa ada kita meminta anak bagaimana menindaklanjutinya, gimana solusinya. Menurut saya seperti itu. Komentar itu masalah yang pertama itu masalah penghukum. Di situ nampaknya membuat siswa kita semakin menongkol. Untuk kedepannya ya mungkin itu lebih baik nggak usah kita laksanakan. Tapi yang poin kedua itu masalah membuat merasa bersalah. Anak itu berpikir mungkin karena ibunya memberikan mungkin motivasi pertanyaan-pertanyaan demi pertanyaan kepada anaknya lebih berpikir oh mungkin betul juga apa yang dikatakan gurunya. Nah itu mungkin yang lebih apa ya? Ya, terima kasih banyak. Semuanya sudah menyampaikan berbagai macam argumen tentang 5 posisi kontrol yang ada di sekolah kita. Next, Mbak. Baik, selanjutnya ini deskripsi aksi nyata ya. Aksi nyata yang saya lakukan yaitu dengan membuat keyakinan kelas yang berpihak kepada murid dan melakukan pengimbasan kepada rekan guru di sekolah serta mengkomunikasikan dengan kepala sekolah sehubungan dengan kegiatan yang melibatkan guru dan siswa secara langsung di sekolah untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Dalam aksi nyata ini bertujuan untuk melakukan pengimbasan untuk rekan guru dan juga seluruh warga sekolah yang nantinya akan memudah untuk mengkomunikasikan tentang budaya positif dalam penerapan di kelas dan lingkungan sekolah. Lanjut, tujuan diadakan budaya positif di sekolah. Untuk mendidik peserta didik melakukan perilaku positif yang menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri murid, kejujuran dan kedisiplinan yang menanamkan nilai-nilai kebajikan melalui keyakinan kelas yang sudah dibuat. Lanjut ke apa ya? Relasi video yang mana? Dan dulu baca dulu kita. Dokumen aksi nyata Pak. Baik, dokumen aksi nyata. Ini kegiatan siswa kita melaksanakan literasi digital ya. Baik Pak. Ini penerapan budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah. Mungkin bisa ditengok videonya.
Budaya salam yang kita lakukan sebelum masuk ke ruang kelas. Selanjutnya, ya, kegiatan berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya, ya, sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan juga peserta didik menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu-lagu kebangsaan Indonesia, ya, boleh lagu nasional. Selanjutnya, ya, ini kegiatan yaitu salah satu penerapan budaya positif, itu kegiatan gotong royong bersama, ya, gotong royong umum. Selanjutnya, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita juga melakukan proses yaitu yang dinamakan keyakinan kelas, di mana kita bersama siswa membuat keyakinan kelas bersama, dan nanti untuk kita pakai, ya. Mungkin saja antara kita dalam pembelajaran kita ataupun mungkin nanti siswa membuat keyakinan kelas dengan wali kelas untuk di kelasnya, boleh juga, ya. Ikut kegiatan restitusi. Tahu kenapa dipanggil? Tahu. Ya, kenapa kira-kira? Karena kemarin berantem sama teman. Berantem sama teman. Kenapa kok bisa sampai berantem? Karena dia itu ngelakuin kesalahan yang menurut dia itu salah. Dia kayak main HP waktu teman-teman yang lain lagi dorong di depan kawan-kawannya sendiri. Jadi apa yang Dede lakukan sehingga sampai berkelahi seperti itu? Pertama Dede tuh kayak manggil dia baik, terus dia ngegas, ya udah bu, jadi kayak nggak bisa dibentak, jadi dibentak lagi ya. Jadi bentak lagi. Kira-kira kalau dari cara Dede terhadap teman Dede itu apa cerminan dari keyakinan kelas yang kita buat? Ya kurang komunikasi dan tidak menanyakan langsung saja dan tidak menghargai juga. Jadi ke depannya langkah-langkah kira-kira yang akan dilakukan agar tidak terjadi seperti itu sih, Berbaikan, menyelesaikan masalahnya, dibicarakan bagaimana sebenarnya yang terjadi. Karena kan kayak menurut dia yang benar, menurut dia yang benar. Jadi kami gabungkan dan kami menyelesaikan masalahnya. Ya, semoga baik saja, tidak ada masalahnya, ya. Untuk berpapakan sama siapa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jani Dini Hasibuan dari kelas 11 MIPA 2. Berkat adanya restitusi dari Bu Risna Suryani selaku wakakesiswaan, kami sebagai siswa-siswa yang memiliki masalah menjadi lebih
lebih pintar, lebih tanggap dalam menyelesaikan masalah kami. Ibu Risna Suryani membantu untuk menyelesaikan masalah kami antara teman lain dan teman satunya lagi. Oleh karena itu, semoga kita siswa-siswi SMA Negeri 2 Ujung Batu semakin jaya dan semakin kompak untuk segalanya dan tidak ada perkelahian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan dari guru-guru ya. Ini kebetulan dari Ibu Novrita, itu guru BK. Assalamualaikum Bu. Ini saya mau bertanya Bu. Kira-kira Ibu sebagai guru BK, apa yang rasanya Ibu rasakan perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan disiplin positif yang kita lakukan di sekolah kita? Selaku saya sebagai guru BK dan saya juga melakukan pembinaan terhadap anak mengenai disiplin positif. Dengan pembinaan yang telah dilakukan, alhamdulillah pelaksanaan disiplin positif di sekolah kita sudah berjalan dengan baik dan sudah menerapkan juga senyum sapa salam setiap pagi terhadap siswa. Ya, sekian. Pokoknya dalam disiplin positif yang kita terapkan sudah berjalan dengan bagus. Oh, kira-kira sudah ada perubahannya? Udah jauh sangat perubahannya Bu. Oke, terima kasih Bu. Iya Bu, sama-sama. Ini videonya ya. Bisa buka ya. Kemudian ini testimoni penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan dari guru-guru ya. Ini kebetulan dari Ibu Novrita, itu guru BK. Ini bersama Ibu guru bidang studi yaitu Ibu Dini Intania Sari. Ini saya mau tanya, kira-kira bagaimana apa yang tampak sama Ibu selama proses yang kita lakukan di SMA Negeri 2 Ujung Batu ini, terutama masalah penerapan budaya disiplin. Disiplin positif ya? Iya, disiplin positif. Selama kita menerapkan budaya disiplin positif di sekolah kita ini, alhamdulillah saya melihat sangat banyak perubahan di diri anak-anak. Terutama itu sekali terlihatnya waktu upacara bendera. Biasanya mereka banyak yang nggak berpakaian lengkap. Setelah kita menerapkan budaya positif, mereka sekarang udah berpakaian lengkap dan berbaris pun juga udah teratur. Biasanya kita harus menunjukkan mereka bergerak dulu apa. Sekarang mereka alhamdulillah sudah mempunyai kesadaran untuk diri sendiri di kelasnya. Setelah itu dari sejak penerapan budaya positif di kita jadinya nggak terlalu ngotot ngatur anak karena di dalam budaya positif ini kan kita melatih kesadaran diri anak sendiri ya, untuk menyadari tanggung jawabnya, kewajibannya. Nah, alhamdulillah itu udah mulai kelihatan dari anak-anak kita. Udah mulai mereka menyadari bahwasannya ini untuk dirinya sendiri. Jadi kita nggak terlalu susah kayak lagi menerapkan disiplin. Iya, kira-kira kan Bu, selain Ibu sebagai guru bidang studi kan Ibu sebagai koordinator disiplin. Jadi kira-kira kalau di segi masuknya, dari segi masuk pun mereka sekarang udah bisa dibilang terlambatnya udah sangat jarang sekali. Buku poinnya udah menurun drastis lah. Biasanya ada 20 buku poin yang harus kita proses dalam setiap hari, sekarang udah berkurang palingan sampai 20. Dan itu pun bukan orang yang sama. Kalau yang dulu itu orangnya sama dari tiap pagi itu selalu. Sekarang memang mungkin karena kendala mereka nggak buat mereka mungkin hujan. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Oke Bu Risna, sukses. Mungkin bisa ditengok nanti videonya. Selanjutnya ini dari peserta didik JC. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Jenny Diania Sibuan dari kelas 11 MIPA 2. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan pendapat saya bagaimana kedisiplinan di SMA Negeri 2 Ujung Batu setelah pihak guru melakukan pengetatan terhadap kedisiplinan, etika, dan lain-lain.
Yang dulunya SMA Negeri 2 Ujung Batu terkenal tidak disiplin, keluar ketika jam pelajaran, jarang masuk guru. Setelah guru menegaskan untuk ketertiban siswa-siswi, sekarang kami jarang ada jam kos, bahkan tidak ada lagi. Dan siswa-siswi pun sudah tidak ada yang keluar keluyuran pada saat jam pelajaran dan tepat waktu. Dan juga ketika upacara yang dulunya sering telat ketika melaksanakannya, siswa-siswi banyak yang terlambat, tidak rapi, tidak disiplin, ribut ketika upacara. Semenjak ada program disiplin ini, siswa-siswi jadi lebih tertib. Ketika upacara tidak terlambat, pakaiannya rapi, dan tidak ada yang ribut ketika melakukan upacara. Oleh karena itu, marilah kita semua bergabung di SMA Negeri 2 Ujung Batu. Mungkin hanya itu penampilan dari saya, itu tentang penerapan budaya positif yang sudah saya terapkan di SMA Negeri 2 Ujung Batu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi penerapan budaya positif yang sudah saya terapkan di sekolah, yaitu di SMA Negeri 2 Ujung Batu. Kira-kira dari yang saya paparkan, apakah Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau perlu kita perbaiki atau kita tambahkan? Kira-kira silakan pada Bapak Ibu yang mau penerapan budaya positif di sekolah. Baik, yang diharapkan dalam budaya positif di sekolah kita ya, kita sama-sama tahu kita menginginkan sekolah yang baik, sekolah yang disiplin. Salah satu yang kita harapkan tentu kita ingin menciptakan manusia yang berkarakter, menciptakan siswa yang berkarakter. Dalam arti kata siswa yang memiliki aturan-aturan yang sudah patuh dengan aturan-aturan seperti dari sikap dia menghormati guru, sikap dia menghargai sesama teman. Itu tujuan kita dalam penerapan disiplin. Dengan adanya disiplin yang diterapkan oleh siswa, tentu akan merubah jati dirinya dan merubah sekolah untuk menjadi lebih baik. Itu salah. Kira-kira ada lagi? Ya, Bu, silakan. Menurut Ibu, kira-kira berapa lama bisa kita terapkan ini sehingga sekolah kita bisa menjadi yang benar-benar kita harapkan? Nah, izin saya duduk ya, Bu. Saya kurang sehat. Baik, kira-kira berapa lama kita bisa tujuan kita mencapai tujuan kita, itu tergantung kita bersama siswa kita. Karena tolak ukur kemajuan sekolah itu tidak bisa kita capai hanya kita sendiri, kita pribadi tidak bisa. Harus ada kolaborasi ya, harus ada kerjasama antara kita dengan siswa. Karena kunci utamanya itu adalah kerjasama, tidak bisa dikejar oleh satu orang. Ya, segala sesuatu untuk kemajuan bisa kita laksanakan dengan kerjasama kita. Betul-betul kita lakukan, betul-betul kita laksanakan, insya Allah akan tercapai. Ya, hanya itu saja. Ada lagi? Baik, terima kasih banyak. Mungkin untuk paparan kita pada hari ini lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.